Al-Fakir Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi, Mailar bil Habib Ali bin Muhammad ibn Husain Al-Habsi, wa Sayyidina Aini Jamjam, wa Ashwadi Syukur, wa Qastalani, wa walidina wa walidaihim wa walidaikum, wa amwatina wa amwatihim, wa jamil muslimina ajmain. Sayyidulahumul Fatihah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi ighfir lana wal muslimin wa walidayna wa auladana. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah,
Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekhul lahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah terbuka keberkahan bagi kita, pintu-pintu langit dan semerbak harum keberkahan Allah pada diri kita, anak-anak kita, keluarga kita dan sekeliling kita. Mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita dan kesalahan-kesalahan ibu bapak kita, memasukkan ibu bapak kita bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, ma sahibuka illa man sahibuka wa huwa bi aibika alimun wa laysa zalika illa maulakal karim khairu man tasahhabu mayyatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaihi. Ma sahibuka, tidak ada teman seorang jua pun, ilaman sohibuka, kecuali teman yang mempersahabatimu, wahuwa biaibika alimun, teman itu sangat mengetahui tentang kecelaan dirimu, keaiban dirimu. Laisa jalika, tidak mungkin ada teman seperti itu, tidak seorang jua pun ada teman seperti itu terhadap dirimu. Illa maulaka al-karim, kecuali Allah yang maha karim, Tuhanmu yang maha mulia, yang selalu menyukai menemanimu, padahal dia mengetahui keaibanmu. Khairu man tasahhabu mayyatlubuka la li syai'in, sedikit pun temanmu ini, Allah ini, tidak menuntut balas atas kebaikannya terhadap dirimu. Ya'udu minka ilahi, tidak ada meminta imbalan sedikit pun terhadap dirimu. Subhanallah. Kalam Syekh ini mengingatkan menjadi tren di kehidupan manusia yang bermasyarakat, bersosial, ialah mencari teman. Mencari teman. Sedemikian rupa teman itu dipandangnya sampai-sampai ada istilah teman hidup, yaitu wanita yang disayanginya, wanita yang dicintainya. Di pikirannya wanita yang menjadi temannya itu, hidupnya itu, ataupun orang lain yang selama ini menjadi sahabatnya, dikiranya akan menanggung dan menyokongnya di semua kehidupannya. Kenyataan tidak juga bisa sanggup melakukan. Ketika kita sudah meninggal, teman kita tidak mau bersama kita di kubur kita, ya kan? Ketika kita memiliki keaiban, kecelaan pada diri kita, tidak juga selalu teman kita bisa bersama kita. Bahkan ada suami, ada istri bisa bercerai hanya gara-gara si suami mungkin punya celaan, punya aib. Mungkin suaminya melakukan sesuatu dosa tertentu, lalu diketahui oleh istrinya, akhirnya istrinya tidak suka terhadapnya, atau sebaliknya, akhirnya mereka pun berpisah.
Karena itu tidak ada yang abadi. Yang berteman yang hebat itu paling-paling di dunia ini teman yang menyokong semampu dia atas satu kebaikan. Kadang berteman, teman itu menyayangi kita karena uang kita, tentu dia mengharap imbalan kasih sayang. Sebagaimana juga suami istri, pasti salah satu pihak menginginkan satu imbalan dari pertemanannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meminta imbalan, tidak meminta balasan terhadap dirimu. Bahkan dia tahu kecelahanmu, bahkan dia menutupi celah-celah pada dirimu. Subhanallah. Maka ujar Syekh Ibnu Athaillah, kenapa engkau sekarang masih juga belum berteman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Engkau masih memilih teman-temanmu di dunia ini. Subhanallah. Kita lihat dalam syarah Imam Syarqawi. Ma sohibuka. Oh, salah. Bentar. Ai laisa sohibul hakiki. Sahabatmu, tidak ada sahabat itu yang disebut dengan sohibul hakiki, yaitu sahabat yang sejati, sahabat yang hakiki, yang sejati, ya kecuali Allah. Kamu harus sadari itu, kata Syekh Syarqawi. Ilaman sohibuka ai aqbalu alaika bi ihsanihi. Engkau harus mencari siapa teman yang terbaik untukmu, yang bisa menerimamu atas kehinaan-kehinaan dirimu, yang bisa menerimamu bahkan atas segala celah keaiban pada dirimu. Wa alaika bi ihsani, bahkan dia sangat baik kepadamu, bahkan menambahkan kebajikan yang banyak untukmu. Wa huwa bi aibika alimun, teman itu mengetahui segala celah-celahmu, bahkan yang kamu sendiri tidak tahu terhadap celah dirimu, dia maha tahu terhadap dirimu. Ailam yamna'hu min suhbatihi laka wa iqbaluhu alaika ma ya'lamuhu min tapasili uyubika. Temanmu ini, dia akan menahan segala hal kecelaan dirimu berlanjut berterus-terusan. Atau temanmu ini menerima engkau padahal dia mengetahui segala hal rincian daripada segala celah-celahmu. Walaysa zalika illa maulakal karim, itulah teman yang terbaik bagimu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Karim, yaitu Tuhan yang maha mulia. Nah, inilah Allah yang maha mulia itu beda dengan manusia. Jadi makanya Syekh mengingatkan Al-Aqsu. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah mengingatkan Al-Aqsu. Kau memahami Tuhan itu seringkali Al-Aqsu dari manusia. Al-Aqsu itu mir'atul aksi, ialah cermin terbalik. Ialah cermin terbaik. Bila kita melihat segala sesuatu di sekeliling kita fana, lenyap, rusak, bisa berakhir, sadarlah kita, Tuhan yang kita sembah selama ini yang maha baqo, yang kekal abadi. Kita melihat cat, 1 tahun kemudian cat itu mulai luntur. Subhanallah. Istri kita dulu, oh cantiknya bukan main, manisnya molek. Lama-kelamaan tahun demi tahun mulailah segala-galanya kendur, ya lah, uban bertabur. Nah, akhirnya bau kencur. Ya kan? Karena mereka bisa rusak. Maka Allahul Karim, Allah yang maha mulia, Al-Karim maha mulia ini abadi dia sifatnya. Jadi kemuliaannya pun abadi, kasih sayangnya abadi. Nah, jadi semua memahami antara sifat dan asma Allah itu abadi. Misalnya, jadi kalau Allah Al-Baqa, Allah itu Baqa, maka semua asmanya itu Baqa. Ar-Rahmannya Baqa, Ar-Rahimnya Baqa, Al-Maliknya Baqa, semuanya kasih sayangnya kekal.
Jadi kalau kita sudah menumbuhkan diri kita berteman, bukan seperti teman kita dengan teman, ya kan gitu, tetapi maksudnya adalah bersahabat, berteman kepada Allah. Ini maksudnya yang menjadi idola jiwa kita, yang menjadi harapan kita, segala-galanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maksudnya. Wa kaza, semua itu man takhluqu bi akhlaqihi minas sadatis sufiyatil arifin billahi. Semua itu terjadi. Allah, orang yang man takhluqu, berakhlak dengan akhlak Allah, bi akhlaqihi, yaitu dengan akhlak Allah. Itu juga yang patut kita temani. Nah, di dunia ini siapa sih yang bersifat johir? Yang bersifat johir, kalau tadi itu kan Allah, tapi maha gaib. Iyalah, kalau engkau bingung, yang maha gaib itu engkau temani, engkau harus mempelajari ilmunya untuk berteman kepada yang maha gaib, yang maha al-karim, yang maha mulia ini. Ada orang-orang yang memiliki akhlak atau terciprat, kalau bahasa Banjar, tercahayai oleh cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang itu di dunia ini ada. Siapa itu? Ujar beliau, man takhluqu bi akhlaqihi. Mereka itu adalah yang memiliki akhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Minas sadatis sufiyatil arifin, yaitu para pemuka-pemuka sufi, orang-orang sufi, orang-orang arifin, orang-orang yang bijak, subhanallah, billahi ta'ala, orang-orang yang berilmu billah, punya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nah, ini kita sering melupakan ini. Harusnya kita berteman kepada orang-orang yang arifin, sufi arifin, karena mereka ini tidak punya kepentingan, tidak meminta balas kepada kita apapun. Mereka dengan ikhlas mengajarkan tentang sifat-sifat dan akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Cuma kita kadang-kadang tidak tahu, mencari mereka juga sulit, ya kan? Nah, ini susahnya bukan main. Ya, paling tidak ya guru. Nah, meskipun tidak semua guru kita bisa begitu, tetapi paling tidak sebagian warna-warna itu ada. Warna-warna itu ada. Jangan mengatakan, wah guru-guru sekarang nih guru ajar, lucut semuanya sudah ajar. Oh, jangan juga begitu. Paling tidak ada warna si A, ada warna ini, si B ada warna ini, warna ini. Kita ambillah warna-warna yang baik dari mereka. Selesai. Tanpa perlu berdebat antara A dan si B, karena ujung-ujungnya nanti mencela orang lain. Maka yang dicela guru pulang. Nah, nang mencelanya pulang guguruan lah. Nah, itu. Jadi itulah tujuannya kenapa kita tidak boleh berdebat dalam hidup ini. Ya lah, pakai langsung. Nah, ya lah, jangan berdebat. Nah, kalau ada yang seperti itu, kita temani, kita jadikan guru kita. Itulah kita bisa menyampaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak punya kepentingan. Ammal ladzi yashibuka ma'a jahlihi biha palaisa bisahibi hakikatin. Andaikan engkau bersahabat dengan orang yang jahil, orang yang sangat bodoh, atau sebisa dia, yaitu dengan kejahilannya, palaisa bisahibi hakikah, mereka tidak bisa menjadi teman hakikat, teman sejati bagimu. Li'annahu la yasbitu inda zuhuriha lahu, karena sesungguhnya mereka tidak bisa menetapkan, johir menampakkan arti makna ketuhanan itu sendiri. Palaisa fi maqdurihi sabri alaihi, semisal mereka menggambarkan, mentauladani kita menjadi orang yang sabar. Nah, ya lah, guru kuntau toh melihat muridnya bakal lawan dia, malah tidak bersabar ya kelak. Nah, tapi tidak semua guru kuntau juga, ada juga guru kuntau sabar. Kayak itu kan ada juga kan. Tapi mereka memberikan ruang bagi kita untuk mempelajari sabar. Karena sabar itu secara teoritis semua orang tahu. Sabar tahu aja orang.
Sama aja lawan kita jukung, kita tahu aja kalau jukung siapa yang tidak tahu jukung di Banjar nih. Jukung tuh perahu kecil, sampan kecil, tahu semuanya. Rasa-rasanya mudah aja buat di jukung ya lah. Kita buat di jukung, tapi suatu saat kita buat di jukung langsung kecebur ke sungai kita. Ya kan? Kita kira buat di jukung itu sama dengan kita memasuki mobil misalnya, ternyata berbeda. Sama. Sabar itu teoritisnya bisa kita, tapi gimana melaksanakannya itu yang sulit bagi kita. Pala buddha min tasiri yalhaqahu min jalika. Maka mestilah kita memahami bagaimana sesungguhnya kesabaran itu. Itu semisal makna pengertian itu. Wala li syai'in ya'udu minka ilaihi. Teman sejatimu yang sesungguhnya itu Allah, dia tidak memberi balasan, meminta balasan itu meminta sesuatu apapun. Apakah meminta uang? Tidak, dia minta uang aja tidak. Minta balasan apapun. Kalau kita ini kan berbaik budi, katanya balas budi, ya bagus saja itu berbalas budi dalam kehidupan sehari, bagus itu. Meskipun budinya tidak tahu menahu lah, si budinya tidak tahu menahu. Kita harus balas budi, ya tanyakan budinya tidak tahu menahu. Ya kan? Nah, maka Allah subhanahu. Nah, paling tidak kita mencari mendapatkan miniatur. Miniatur itu gambaran kecil. Kalau kau ingin mendapatkan gambaran kecil itu, itulah orang-orang arifin yang ada di dunia ini. Mereka tidak meminta balas apapun kepadamu, meminta harta kepadamu, meminta kemuliaan untuk dipuji oleh dirimu pun sekalipun tidak ada. Untuk kepentingan apa saja tentang dunia ini tidak ada. Yang mereka lakukan semua itu semata-mata memancarkan cahaya daripada Tuhan mereka. Jadi semata-mata keinginan mereka adalah mempamerkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, mempamerkan nur Allah di muka bumi ini, termasuk bila kita berteman dengan mereka, maka kita mendapat pancaran itu. Subhanallah. Nah, ini salah satu bagaimana kita untuk mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita mencari wasilah di dunia ini. Iyalah. Nah, sama kita beragama, makanya ada rahasia asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Harusnya kan syahadat saja, asyhadu alla ilaha illallah saja. Kenapa wa Muhammadur Rasul? Bahkan bila kita tidak ucap wa Muhammadur Rasulullah dalam syahadat, tidak sah syahadat itu. Subhanallah. Coba aja waktu nikah lihat. Baca syahadat jar yang lah. Ujar pengolo baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, dibaca ulangi aja sidin. Pak nggak bisa palui pas anak kawin nggak bisa baca syahadat, apa aja palui syahadat nih diulangi. Oh tak apa ulun jar lalu mulai la ilaha illallah udah la syarikalah. Lalu kenapa jadi la ilaha illallah dari syarikalah dimulai? Ulun mulai situ aja, bilanya mulai dari situ hanya hafal ulun. Terusakannya aja baca, pokoknya panjang. Atahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah jar dulu. Kenapa jar? Ya itu Pak. Ndak apa kalau membaca di tengah langsung tuh. Jadi situ pak saya pengolonya meyah kan ya. Daripada tidak bisa kawin ya kan. Nah, inilah satu gambaran bagaimana kita cara pembacaan. Kenapa? Karena Muhammad itu, Nabi besar Muhammad SAW itu wasilah kita. Untuk mendapatkan cahaya Allah kita melewati beliau. Subhanallah. Makanya dalam berdoa natawazzahu ilaika bijahi sayyidina Muhammad. Ya Allah, aku menghadap kepadamu. Natawajjahu, kami menghadap kepadamu. Atau kalau sendirian atawajjahu, aku menghadap engkau ya Allah. Atawajjahu ilaika, kepada engkau ya Allah. Bijahi sayyidina Muhammad, dengan wajah, dengan perantaraan Nabi Muhammad SAW. Hanya kita berdoa lawan Tuhan. Amun kawaka itu adabnya. Kalau bisa langsung aja Pak Guru, boleh aja langsung.
Udah jadi masalah, silahkan. Tapi ibarat ilmu kurang sepandan. Baca langsung ya Allah ya Allah. Baca salawat tidak. Waktu berdoa nih, baca salawat dulu. Nah, dalam hari-hari kita Pak, Nabi dikawani, melihatlah loh Nabi. Oh, kan tidak melihat. Kalau tidak melihat, cari yang memiliki cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu? Itulah orang-orang arifin, orang-orang arif billah, orang-orang yang tidak memiliki keinginan, harapan, balas budi kepada dirinya. Subhanallah. Lah? Misalnya ngarannya Budi, enggak apa-apa, boleh aja, nah jadi masalah. Bukan berarti salah. Itu soal Budi itu sudah aja. Budi ini bisa benar, bisa salah lah. Nah, jangan balas budi, jar sama tuh. Jar paloy bahasanya, aku garbusnya mau menimba ilmu dulu nah kok ke pengajian ya. Jar garbus ilmu itu jangan ditimba, yang ditimba itu sungai. Ya Pak. Nah, itu soal bahasa aja. Arifin di sini bukan namanya, bukan, tapi maksudnya adalah yang memiliki cahaya Allah, cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satu cahaya Nabi Muhammad itu ialah hati orang itu tidak mencari balasan atas kebaikan yang diberikannya kepada kita. Nah, itu ciri khasnya. Mun pian kawa seperti itu, wah itu yang diharapkan. Piannya sudah nangka itu. Nih ada amalan itulah. Kasihakan aja dengan orang, jangan diengken-engken akan. Apalagi lo anak baca nak kayak amalkan. Ada siapa teman nih baca sudah kayak ini, baca ini. Ini amalannya ini yang ku dapat ini. Bah, kasihkan. Jangan disimpan. Yang disimpan tuh ilmu kuntau. Lah. Ilmu kuntau nak apa tuh? Nah, misalnya ini tidak. Wajalika illa maulaka au man takluku bi akhlaqi amma may yusahibuka li fi'lika ma'ahu wa nafaqa lahu. Mereka memberikan perbuatan-perbuatan mereka dan memanfaat kepada dirimu. Palaisa, maka orang seperti itu jarang sekali terjadi di dunia ini. Kenapa jadi jarang? Karena ya sebenarnya bukan hanya sekarang. Saya Ibnu Athaillah ini kan mengarang tahun 667 Masehi, sekitar itu 667 Masehi. Sekarang bukan Masehi ya, Hijrah. Jadi kalau sekarang sudah abad ke-7, 13, sekitar abad 13 atau 14 Masehi. Jadi sekarang sudah berapa? Abad 20, berarti kurang 4 berapa tahun? Ya kurang 14 berapa? 20 kurang 16, bahkan udah ada lulus sekolah matematika nih. Hah, berapa? 800 tahun. 700 tahun yang silam sudah. Sulit sudah mencari orang arifin, apalagi sekarang. Mun arifin banyak aja. Ya kelak. Nah, yuk sekarang bagi kita kayak apa? Maka tetaplah kepada Allah. Sekalipun kita kesimpulannya, sekalipun kita banyak celah, kesalahan, tetap kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Iktiraf, akui di hadapan Tuhan kita banyak dosa. Dosa yang aku ketahui maupun dosa yang tidak kita ketahui. Karena Allah ini tahu dosa-dosa kita yang kita tidak tahu. Ilmu kita ini kan terbatas, ingat pun terbatas. Karena itu jangan sampai kita seolah-olah ini aja nah dosa aku nah. Jangan, banyak dosa kita yang kita tidak ketahui. Nah, minta ampun dengan Allah terus diulang-ulangi sampai ke mati kita tuh. Minta ampun aja, jangan caki sering astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tidak mesti habis sembahyang, tidak. Di mana saja duduk, di manakah astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullah, baca salawat astagfirullahaladzim, ulang wa atubu ilaih. Ingat dosa-dosa kita, kesalahan kita. Allah sedang mengawasi kita. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat.
mudah-mudahan bermakna dalam hidup kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika Julimong nggak sempat terbacakan nah, keringat.